Nabi Ismail bersama Reza Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Reza Aprilia dari Prodi PGMI Lokal 4F akan menceritakan kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Ismail. Simak video selanjutnya. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan menceritakan tentang kisah Nabi Ismail. Adik-adik tahu nggak Nabi Ismail itu anaknya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi ke-6 dari 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nah, diceritakan Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Sarah itu belum juga dikaruniai anak. Padahal Nabi Ibrahim itu ingin sekali memiliki keturunan, sehingga dia selalu berdoa kepada Allah agar diperoleh keturunan yang saleh dan taat kepadanya. Suatu ketika istrinya yang bernama Sarah ini mengetahui keinginan suaminya, sehingga ia berencana untuk menikahkan Nabi Ibrahim dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Setelah itu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar pun menikah. Tak lama kemudian mereka pun dikaruniai anak laki-laki yang bernama Ismail. Nah, setelah beberapa hari dari kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan juga Ismail pergi ke kota Mekah. Nah, setelah itu mereka pun akhirnya pergi menuju kota Mekah. Sampainya di sana, Nabi Ibrahim pun kembali melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail di kota tersebut. Siti Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah kamu tega menelantarkan kami berdua di tempat yang tidak ada seorang pun di sini?" Nabi Ibrahim pun terdiam. Lalu Siti Hajar pun bertanya lagi, "Wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah dari Allah?" Nah, Nabi Ibrahim langsung menjawab, "Iya, ini adalah perintah dari Allah." Maka dari itu mantaplah hati Siti Hajar karena ia percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka berdua. Jadi pergilah Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Syam. Hari-hari berlalu, Siti Hajar merawat Ismail dengan penuh kasih sayang. Hingga suatu ketika Nabi Ismail kecil pun menangis karena kehausan, sedangkan persediaan air yang dimiliki oleh Hajar itu sudah habis dan air susunya pun sudah kering. Tangisan Nabi Ismail pun semakin menjadi, sehingga membuat ibunya Hajar ini menjadi cemas, dan ia pun berlari dari Bukit Safa untuk mencari sumber mata air dan juga pertolongan, namun tidak ia temui. Kemudian ia berlari lagi ke Bukit Marwah untuk mencari hal yang sama, namun ia tidak temui. Selama 7 kali ia berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, akhirnya ia pun berhenti dan menganggap bahwa apa yang dilakukannya ini sia-sia. Lalu Allah turunkan pertolongannya, di mana pada saat itu keluarlah mata air dari hentakan kaki Nabi Ismail kecil. Tahun-tahun berlalu, Nabi Ismail kecil pun kini sudah menjadi pemuda yang tampan dan juga perkasa. Ia dan ibunya hidup sejahtera di kota tersebut. Dan tempat yang dulunya sepi sekarang sudah menjadi ramai karena adanya kedatangan rombongan suku dari Jurhum yang tinggal di sana. Hingga Nabi Ibrahim pun meminta izin kepada Siti Sarah untuk mengunjungi Siti Hajar dan juga Ismail. Lalu Sarah pun menyetujuinya dan langsung Nabi Ibrahim pergi ke kota Makkah tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat kota yang dulunya sepi, padang pasir, sekarang sudah menjadi kota yang ramai, banyak ternak, banyak tanaman. Setelah itu Nabi Ibrahim pun langsung menghampiri Siti Hajar dan juga Ismail, dan kemudian dia pun tinggal di sana. Suatu ketika Nabi Ibrahim sedang tidur, Nabi Ibrahim didatangkan mimpi dari Allah, yaitu dimana Allah memerintahkan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Dan alangkah sedihnya Nabi Ibrahim mendengar perintah tersebut, tapi ia yakin bahwa mimpi dari seorang nabi itu adalah benar. Maka ia pun berani menghampiri Nabi Ismail dan menceritakan kejadian yang ia alami. Karena Nabi Ismail itu adalah anak yang baik, maka ia pun menuruti perintah ayahnya dan ia bersedia untuk disembelih jika itu memang benar perintah dari Allah. Nah, hingga tibalah masanya ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anak kesayangannya ini, langsung Allah ganti Nabi Ismail menjadi seekor domba. Jadi yang disembelih itu bukan Nabi Ismail tapi domba. Jadi inilah asal mula terjadinya ibadah kurban. Itulah tadi kisah dari Nabi Ismail. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Yang pertama yaitu kita harus menjadi istri yang soleha dan taat kepada suami serta kepada Allah. Yang kedua, kita harus menjadi anak yang taat kepada orang tua.
dan juga kepada Allah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya.